Hal pertama yang dilakukan wanita setelah terlahir kembali adalah memotong rambut panjangnya dengan tangannya sendiri. Dia tahu hanya dengan cara itu, dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Ternyata di kehidupan sebelumnya dia berhasil memenangkan penghargaan aktris internasional berkat aktingnya yang luar biasa. Namun tepat di hari penganugerahan, seorang wanita asing tiba-tiba menerobos masuk ke lokasi, dan secara terbuka menuduhnya merebut suaminya, serta menyebabkan kematian anaknya. Wanita itu bingung menghadapi tuduhan yang tiba-tiba, karena dia sama sekali tidak tahu siapa suami wanita itu. Tapi sebelum sempat menjelaskan, wanita asing itu langsung mengeluarkan video hotel, yang menampilkan adegan perselingkuhan wanita tersebut. Tunangannya yang melihat itu langsung berubah wajah, dan memaki dia sebagai wanita tak tahu malu. Saat itu adik angkat yang selalu iri padanya juga ikut maju dan mengatakan bahwa kehidupan pribadinya sangat kacau. Bahkan ayahnya pun di hadapan semua orang menyatakan memutuskan hubungan dengannya. Dalam sekejap wanita itu ditinggalkan seluruh dunia. Meski ia terus menjelaskan, tak ada satu orang pun yang percaya padanya. Saat itu juga wanita asing yang emosinya tak terkendali langsung membunuhnya di tempat. Mungkin Tuhan merasa kasihan padanya, hingga memberinya kesempatan untuk terlahir kembali ke 1 hari sebelum penganugerahan. Namun kali ini dia sama sekali tak berniat merayakan, mengingat di kehidupan sebelumnya, adik angkat yang tak pernah menyukainya tiba-tiba menawarkan segelas anggur padanya. Dan sebelumnya, dia sempat melihat adik angkatnya itu bertukar pandang mencurigakan dengan pelayan. Setelah ia meminum anggur itu pikirannya mulai kabur. Sampai di titik ini dia langsung sadar. Demi menghindari nasib tragis seperti kehidupan sebelumnya, dia harus membuat mereka membayar harga. Kali ini saat adik angkatnya kembali mendekat sambil membawa anggur, dan berpura-pura mengucapkan selamat ulang tahun. Dia tanpa ragu menerima gelas itu, lalu langsung menyiramkannya ke wajah adik angkatnya. Adik angkatnya langsung marah besar. Tapi dia pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Untuk memastikan dirinya benar-benar punya alibi, dia memutuskan mencari seseorang sebagai saksi. Kebetulan ibunya datang menghampiri. Mengingat di kehidupan sebelumnya sang ibu sangat menyayanginya, namun tak bisa hadir di penganugerahan karena cedera kaki. Kalau saat itu sang ibu hadir, dia pasti tidak akan mati di tangan wanita asing itu. Di kehidupan kali ini dia memutuskan untuk tetap menjaga ibu di sisinya. Kebetulan saat itu pelayan mendorong troli makanan dan hampir menabrak. Dengan sigap dia mendorong ibunya untuk menyelamatkannya. Namun dirinya justru terkena air panas dan terluka. Meski begitu dia tidak marah sama sekali, malah tersenyum aneh. Karena rekaman kamera bisa dipalsukan, tapi luka di tubuh tidak bisa dipalsukan. Saat mereka hendak pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka, mereka justru melihat tunangannya yang seharusnya sedang bertugas di rumah sakit. Dia pun merasa curiga. Diam-diam dia mengikuti, dan melihat dengan mata kepala sendiri tunangannya bersama adik angkatnya. Yang mengejutkan, kamar hotel yang dipesan oleh tunangannya adalah kamar yang muncul dalam video di kehidupan sebelumnya. Tapi dia tidak langsung membongkarnya, melainkan pulang ke rumah bersama ibunya, dan memanggil dokter pribadi untuk mengobati luka. Dengan begitu dia punya 2 saksi yang bisa membuktikan bahwa dia tidak berada di tempat kejadian. Tapi menurutnya itu masih belum cukup. Ia pun mengusulkan untuk tidur sekamar bersama ibunya, agar ada orang yang bisa memastikan bahwa dia semalam tidak berada di hotel. Namun meskipun begitu, hatinya masih merasa tidak tenang. Jadi sebelum tidur dia memotong pendek rambutnya. Dalam pikirannya, perubahan penampilan ditambah kesaksian sang ibu pasti bisa mengubah takdir kali ini. Keesokan harinya pun tiba. Dia dan ibunya tampil anggun dalam acara penghargaan. Saat pembawa acara menyebut namanya, jantungnya berdebar kencang. Saat dia menerima piala dan hendak berpidato, wanita asing dari kehidupan sebelumnya kembali menerobos masuk. Tapi kali ini dia memilih untuk menyerang lebih dulu, langsung memperingatkan agar wanita itu tidak menyebarkan fitnah, dan siap menghadapi tuntutan hukum jika berani memfitnah. Namun wanita asing itu kembali mengeluarkan video palsu itu.